Apa jadinya kalau HP gaming ini gue jadiin HP utama buat temenin keseharian beraktivitas? Apakah pengalamannya sama kayak HP biasa? Gimana kualitas kameranya? Baterainya tahan gak sih? Terus gue ada beberapa komplain tentang HP ini. Yaudah gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Yo guys, sekarang jam 6:30. Muka gue masih beler banget nih dan masih gelap. Gue pengen pergi nge-gym supaya sehat dan supaya terlihat bagus di video. Kayak biasa, ritual gue di bis itu ya dengerin musik pakai earphone. Earphone yang gue pakai ini adalah Poco Buds yang berkolaborasi sama Genshin Impact. Buat detailnya, kalian bisa cek video gue yang ini nih. Buat Poco Watch, sayangnya gue lupa pakai, guys, gimana kalau gue bikin konten sehari bersama ekosistem Poco? Bantu komen di bawah ya, biar gue yakin videonya worth it buat dibikin. Habis itu, sambil gue buka Instagram dan jepret-jepret dikit. Hasil fotonya oke juga loh, warnanya cukup keluar, tapi nggak yang lebay. Nggak sampai 20 menit, akhirnya gue nyampe di tempat gym daerah Bugis. BTW buat video-video yang gue rekam dari HP Poco ini, kalian bisa cek tulisan di kiri bawah ya. Dan setelah kelar gym, mandi, dan isi air, gue mau update dulu. Baterainya ada di 87%, jam 8.39. BTW gue mulainya tadi di jam 6:30 kurang, baterai di 100%. Aduh, lapar banget nih. Kita cari makan dan kayaknya gue lagi mau makan makanan Indonesia nih. Yuk. Masih di daerah Bugis, gue akhirnya ke Albert Center Food Court. Di sana ada tempat makan Indonesia. Buat detailnya kalian bisa cus tonton video short gue ini ya. Habis itu si nyonya besar minta nitip beli martabak dan gue agak lupa sih tempatnya. Jadi kita langsung buka aja aplikasi andalan gue, yaitu Google Maps. Lumayan, mesti jalan sekitar 650 meter. Terik banget guys. Waduh. Tapi ini saat yang tepat buat ngetes kemampuan kameranya. Dan hasilnya cukup kaget sih gua. Dynamic range-nya cukup baik. Awan-awannya lumayan kelihatan. Muka gua juga masih jelas. Yang biasanya kalau nggak muka gua jadi hitam atau langitnya jadi putih semua. Tapi ini bisa seimbang loh. Untuk tingkat kecerahan layarnya pun masih terbilang oke. Di bawah sinar matahari gini, Google Maps-nya masih bisa kebaca sama gua. Oke, nyampe juga di tempat jualan martabaknya nih guys. Oke guys, udah beli nih murtabaknya buat si nyonya besar. Sekarang kita mau balik ke rumah dulu, oke? Cus. Yo guys, gue udah sampai rumah nih. Mau update dulu sebentar. Sekarang udah jam 10:19. Baterai ada di 75% ya. Oh ya, selama di bus tadi kayak biasa ya, gue sosmedan sama sempet cuci mata buka Lazada. Yang mana buat yang belum tahu ada cara pintar buat belanja online, yaitu Shopback. Apa sih itu? Nih, gue bikin simple aja ya. Intinya, aplikasi yang kasih kalian cashback tiap belanja online di toko ataupun e-commerce rekanan. Beberapa di antaranya ada Tokopedia, Lazada, sampai e-commerce tiket.com, dan lain sebagainya. Tuh, lihat saldo gue, banyak juga kan? Dan gimana cara pakainya? Pertama, download aplikasinya. BTW link download cek deskripsi ya. Nanti di sana kalian tinggal pilih e-commerce mana. Misalnya Lazada, nanti bakal kelihatan nih berapa cashback yang akan didapatkan. Sisanya belanja kayak biasa, cari toko, pilih barangnya, bayar, dan saldonya bakal masuk otomatis setelah diverifikasi. Terus cashbacknya nanti bisa buat apa bang? Ada 2. Jadi pulsa dengan minimal penarikan 25.000 atau transfer ke rekening bank minimal penarikan 50.000. So, mau kayak gini? Biasain belanja online mulai dari Shopback. Oke, gua pengen kerja dulu. Habis itu ada meeting dan siangnya gua mau ajak kalian pergi ke suatu tempat yang cukup menarik nih. Oke? Tungguin aja ya. Sekitar 2 jam setelahnya baterai ada di 67%. Gak terlalu banyak pakai sih sebenarnya. Paling sosmedan sama texting. Oke guys, langsung aja gue bocorin ke kalian. Sekarang kita mau ke markasnya Secret Lab nih. Apaan tuh guys? Lagi dibersihin. Betul, kalian perhatiin deh, portrait selfie di HP ini rapi juga ya. Rambut-rambut halus di tepinya dengan pemisahan backgroundnya itu cukup baik. Terus untuk makro, kalau kalian dapat cahaya yang cukup, hasilnya masih lumayan oke lah. Oh ya, komplain pertama gua nih, cukup sering dapat iklan di notifnya Mi Video. Cukup ganggu sih ini. Aduh, kita mesti naik ke sini, ke sono.
dari seberang guys. Ayo semangat. Ya, nyampe juga di showroom Secret Lab-nya. Dan gue cukup takjub sama barang-barangnya di dalam ini. Sekarang gue coba bikin beauty shot dari HP ini dengan resolusi 4K 60 fps yang gue lambatin ke 50%. Coba kalian komen deh hasilnya, bagus apa enggak? Gila guys, sadis tempatnya. Showroomnya sih nggak main-main loh. Ini udah kayak tempat ini kan, turnamen tanding Mobile Legends kayak begitu. sadis. Oke guys, kelar juga. Update aja sekarang jam 2:04. Baterai ada di 50%. Aduh, gua pengen buru-buru balik. Dan tadi HP-nya kebanyakan pakai buat ini ya, kamera, foto, video. Oke, kita mau balik dulu. Satu Secret Lab. Habis itu nyampe rumah, gue sempat browsing sosial media dan pastinya ngadem dulu di kamar karena beberapa hari terakhir Singapura panas banget guys. Parah. Sempet ketiduran juga dan bangun-bangun jam 4:30, baterai ada di 35%. Lanjut kita ke perpustakaan bareng si Nyonya dan bos kecil. Oke guys, sekarang kita lagi di library atau perpustakaannya. Nggak boleh berisik. Banyak banget bukunya. Tuh lihat tuh. Ayo kita puter-puter. Oke guys, kita baru kelar dari perpustakaan dan update aja. Sekarang jam 6:30, baterai di 27%. Sekarang kita mau kemana Bu? Cari makan? Cari makan. Oke, yuk. Setelah kenyang makan, waktu menunjukkan jam 7.37 dengan baterai di 25%. Udah cukup gelap dan gue mau ngetes kemampuan kamera ini di malam hari. Tapi sebelumnya, buat yang masih penasaran sama Shopback tadi, biar makin untung, gue kasih tahu kapan waktu yang tepat buat eksekusi. Yang pertama, akhir bulan mulai tanggal 25 tiap bulannya ya, di promo gajian Shopback. Yang kedua, tiap tanggal kembar ada promo Shopback Extra. Dan yang ketiga, tiap awal bulan ada promo tanggal muda. Jadi gimana hasil kamera di malam hari? Gua bisa bilang termaksud baik untuk ukuran HP gaming. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri noise-nya cukup berasa untuk lensa ultrawide-nya. Tapi selebihnya cakep kok. Untuk night mode-nya kalau masih ada cukup cahaya nggak terlalu kelihatan ya bedanya. Kayak yang bisa kalian lihat di sini. Kecuali kalau bener-bener minim cahayanya baru kelihatan. Dari sisi video kamera depan, noise-nya cukup berasa, tapi menurut gue masih terbilang oke. Untuk jitter nggak bisa dihindari sih mau lensa depan atau belakang. Maklum lah ya nggak ada OIS. BTW untuk resolusi 4K 60 fps lebih gelap di sini dibanding 4K 30 fps. Cukup jauh loh perbedaannya. Video ultrawide-nya pun detailnya agak kurang ya kalau dibanding sama lensa utamanya. Dan sekarang kamera wide. Terus ada komplain lagi nih dari gua, yaitu saat kita set 4K 60 fps dan ganti ke lensa ultrawide, dia bakal otomatis pindah ke 1080p 30 fps. Sebenarnya ini nggak masalah ya, karena emang lensa ultrawide-nya nggak support 4K. Tapi masalahnya saat gua balikin ke 1x, dia tetap di 1080p. Cukup mengganggu buat gua. Kadang suka lupa buat balikin lagi. Akhirnya sampai rumah sekitar jam 9-an dengan baterai di 13%. Sekarang gue kasih lihat kalian baterai usage-nya. Dan overall menurut gue baterainya oke aja sih. Dibilang awet banget juga enggak. Apalagi kita nggak lakuin gaming. Tapi ingat, di balik itu dia punya pengecasan yang super cepat. Dari hasil pengetesan gue 1 ke 100% cuma dalam 16 menitan. Kalian bisa cek video gue sebelumnya ya, cukup lengkap gue bahas di sana. Terus dari sisi kamera, untuk foto-fotonya gue demen sih. Warnanya lumayan keluar, tapi nggak yang sampai oversaturated. Untuk videonya cukup stabil, walaupun pas gelap jitternya berasa. Cuman secara keseluruhan, kualitas kamera di Poco F4 GT ini di atas rata-rata untuk HP gaming.
Oh ya guys, jadi gue sempet cek lagi harga Singapura Poco F4 GT-nya dan ternyata udah balik normal lagi loh. Varian terendahnya aja ada di 9 jutaan. Wah, kira-kira di Indonesia nanti bakal jadi berapa ya pas launching? Terakhir, kalau kalian suka dengan video konsep kayak gini, jangan diem aja ya, bantuin gue buat like video ini. Biar gue tahu nih kalau usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!